Jangan lupa saksikan videonya sampai selesai dan jangan lupa juga subscribe, like, share, and comment video Ustadz di channel Ustadz ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua yang Ustadz banggakan? Mudah-mudahan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat serta panjang umur dan juga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, masih bersama Ustadz Nasruddin di sini yang akan membahas materi pembelajaran yang ada di kelas 5. Materi pembelajaran kita kali ini adalah mengenai satuan volume dan debit. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita lakukan doa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anak-anakku sekalian yang Ustadz banggakan, sebagaimana yang Ustadz sampaikan tadi, materi pembelajaran kita kali ini adalah mengenai satuan volume dan debit. Apa itu satuan volume dan debit? Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama kita pelajari adalah satuan volume. Bagaimana satuan volume? Volume adalah isi atau kapasitas. Jadi volume itu adalah dalam sebuah wadah terdapat isi. Nah, itu disebut volume. Satuan volume ada tangga yang namanya disebut tangga satuan volume. Yang akan Ustadz sampaikan seperti ini. Baik, di sini Ustadz sudah tuliskan satuan atau tangga satuan volume. Di sini ada kilometer pangkat 3, hektometer pangkat 3, dekameter pangkat 3, meter pangkat 3 sampai dengan milimeter pangkat 3. Di sini sudah Ustadz tuliskan tangga satuan volume dari kilometer pangkat 3 sampai dengan milimeter pangkat 3. Di mana kilometer pangkat 3 dapat kita sebut kilometer kubik. Hektometer pangkat 3 atau HM pangkat 3 kita sebut dengan hektometer kubik. Sampai bawah milimeter pangkat 3 atau mm pangkat 3 kita sebut dengan milimeter kubik. Jadi cara membacanya pangkat 3 dalam satuan volume adalah dibaca dengan kubik. Jadi kalau ada meter pangkat 3 maka kita sebut dengan meter kubik. Kemudian ternyata satuan volume ada satuan lain selain dengan pangkat 3. Akan Ustadz tuliskan di sini. Baik, di sini sudah Ustadz tuliskan satuan volume yang lain, yaitu KL, HL, DAL, terus sampai ML. Cara membacanya dari KL sampai ML, KL itu kita baca kiloliter, HL hektoliter, sampai ML itu mililiter. Jadi, cara membaca KM pangkat 3, cara membaca kilometer kubik, sedangkan KL kita bacanya dengan kiloliter. Sekarang satuannya jika turun satu tingkat dari kilometer pangkat 3 ke hektometer pangkat 3, maka ini akan terjadi perkalian 1000 atau setiap turun satu tingkat dikali 1000. Nanti jika turun dari kilometer pangkat 3 ke dekameter pangkat 3, maka dikalinya menjadi dikali 1 juta atau dikali 1000 dikali 1000. Sedangkan jika dia naik satu tingkat, maka ini pembagian 1000 atau dibagi dengan 1000. Bagaimana dengan kiloliter? Maka kiloliter jika turun satu tingkat atau satu tangga hanya dikali
10 karena dia tidak punya pangkat. Jika dari kiloliter ke liter, jadi kiloliter ke liter, turunnya 1, 2, 3 tingkat, maka dikali 1000 atau dikali 10 dikali 10 dikali 10. Dan jika naik 1 tingkat di sini dibagi dengan 10 dan seterusnya. Bagaimana anak-anakku semua? Sudah bisa dipahami? Ini tangga satuan volume. Jadi tangga satuan volume ada 2. Yang pertama dengan pangkat 3 dari kilometer pangkat 3 sampai milimeter pangkat 3. Kemudian dari KL sampai ML atau dari kiloliter sampai mililiter. Bagaimana, bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan. Kemudian di sini ternyata ada persamaan dari meter. Di sini meter pangkat 3 itu akan sama dengan kiloliter. Kemudian dm pangkat 3 itu sama dengan liter. Dan sentimeter pangkat 3 itu sama dengan mililiter. Jadi di sini satuan yang sama ternyata meter pangkat 3 atau meter kubik itu ukurannya sama dengan kiloliter. Kemudian desimeter pangkat 3 atau dm pangkat 3 itu satuannya sama dengan liter. Dan sentimeter pangkat 3 atau sentimeter kubik ini nanti bisa tertulis dengan cc atau sentimeter kubik. Itu sama ukurannya dengan mililiter. Ustadz ulang. Meter pangkat 3 itu satuannya sama dengan kiloliter. Desimeter pangkat 3 sama dengan liter. Dan sentimeter pangkat 3 atau cc atau sentimeter kubik sama dengan mililiter. Dapat kita rumuskan bahwa di sini 1 meter pangkat 3 itu sama juga dengan 1 kiloliter. 1 dm pangkat 3 atau desimeter kubik sama juga dengan 1 liter. Dan 1 cm pangkat 3 atau 1 cc atau sentimeter kubik sama juga dengan 1 mililiter. Jadi jika di sini tertulis 1 liter, ini akan sama dengan 1000 mililiter. Bagaimana, bisa dipahami semua? Baik, ini adalah rangkuman dari satuan volume. Bagaimana contoh pengerjaan? Misalnya ada soal di sini 5 dm pangkat 3 sama dengan, dia akan berubah menjadi sentimeter pangkat 3 misalnya. Di sini satunya desimeter pangkat 3 atau desimeter kubik, di sini berubah menjadi sentimeter kubik. Maka dalam tangga di sini kita bisa lihat desimeter ke sentimeter ternyata turunnya 1 tingkat atau 1 tangga. Jika 1 tangga turunnya maka akan dikali dengan 1000. Maka di sini menjadi 5 dikali 1000 sama dengan 5000 sentimeter kubik. Jadi berubah menjadi satuannya menjadi sentimeter kubik. Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Baik. Bagaimana jika soalnya berubah dari satuan yang besar ke satuan kecil? Gimana kalau satuannya berubah dari kecil ke besar? Contoh misalnya 50.000 cm pangkat 3 sama dengan, nah ini berubah menjadi liter. Di sini sentimeter pangkat 3 berubah menjadi liter. Liter itu satuannya sama dengan desimeter pangkat 3. Berarti dia tangganya naik 1 tingkat. Jika naik 1 tingkat maka dibagi 1000. Maka di sini 50.000 dibagi dengan 1000. Boleh kita coret nolnya 1. Kita coret lagi 1 karena dia pembagian. Kita coret lagi 1, maka sisanya tinggal 50 sama dengan 50 liter. Sampai di sini
Bagaimana bisa dipahami anak-anakku semua? Baik. Jadi, jika soalnya di sini dari desimeter ke sentimeter, maka wajib kita tahu dari desimeter ke sentimeter itu turun atau naik tangganya. Jika dari sentimeter ke liter, kita harus tahu liter itu satuannya sama dengan apa. Ternyata liter satuannya sama dengan desimeter. Berarti dari sentimeter ke desimeter naik 1 tingkat. Maka dibagi 1000. Demikian dan seterusnya. Baik, bisa dipahami semua anak-anakku? Oke. Jika bisa dipahami, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu satuan debit. Apa itu debit? Debit itu kalau kita bayangkan itu sama juga dengan ada sebuah wadah, kemudian wadah itu terisi air atau bahan cair, kemudian dia di bawah itu ada sisi yang bolong ataupun dia mengeluarkan air atau mengeluarkan zat cair. Maka yang air yang keluar dari sisi yang bolong itu maka disebutnya debit. Maka debit itu berkaitan dengan volume dan waktu. Saya tuliskan di sini satuan debit. Jadi satuan debit itu adalah berapa volume zat cair yang keluar dalam satuan waktu. Jadi debit itu berkaitan dengan volume dan waktu. Maka debit di sini bisa ditulis rumusannya adalah volume per satuan waktu. Mana contohnya satuan debit? Satuan debit contohnya di sini misalnya liter per jam. Bisa juga liter per menit. Bisa juga misalnya sentimeter pangkat 3 per detik. Dan seterusnya. Jadi satuan debit itu bisa liter per jam, bisa liter per menit, juga bisa sentimeter pangkat 3 per detik, dan seterusnya. Yang pasti debit itu adalah volume persatuan waktu. Jadi debit itu volume persatuan waktu. Ya, volume itu adalah isi atau kapasitas dengan satuan waktu. Satuan waktu itu bisa jam, menit, atau detik, dan seterusnya. Bisa dipahami? Contoh misalnya dalam soal, misalnya di sini Ustaz punya contoh 6 liter per jam. Atau di sini Ustaz ganti per menit yang lebih kecil. 6 liter per menit, bagaimana jika dia akan berubah menjadi liter per jam? Di sini liter per menit, di sini harus berubah menjadi liter per jam. Maka kita harus tahu dulu satu waktu dari menit ke jam itu bagaimana penyelesaiannya. Kalau 1 jam itu sama juga dengan 60 menit. Bagaimana dari menit ke jam? Dari menit ke jam berarti 1 per 60. Maka kita bisa lakukan di sini 6 per 1 per 60. Ini sudah liter per jam. Ini adalah bentuk pembagian, maka kita akan rubah ke bentuk perkalian. 6 dikali 60 per 1. 6 dikali 60 per 1. 60 kali 6 atau 6 kali 60 adalah 360. Per 1. Per 1 tidak usah ditulis, maka sudah berubah menjadi liter per jam. Jadi, liter per menit jika dirubah menjadi liter per jam adalah 6 liter dibagi 1 per 60. Karena bentuknya masih bentuk pembagian pecahan, kita rubah menjadi bentuk perkalian pecahan dengan cara 1/60. Kita akan rubah penyebutnya menjadi pembilang jadi 60 per 1. Bisa dipahami semua anak-anakku semua? Bisa? Oke. Contoh kedua di sini misalnya, Ustaz ada contoh seperti ini. 50 liter per jam. Ini akan kita rubah menjadi, di sini akan kita rubah menjadi liter per menit. Kita balik.
Kalau soal pertama dari liter per menit ke liter per jam, soal kedua dari liter per jam ke liter per menit. Bagaimana proses pengerjaannya? Lihat di sini sama-sama liter, kemudian di sini jam berubah menjadi menit. Pertanyaannya 1 jam itu berapa menit? Ya, betul, 1 jam itu 60 menit. Maka kita bisa lakukan seperti ini. 50 dikali 60 sudah liter per menit, sama dengan 3.000 liter per menit. Oke. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Jadi materi yang kita pelajari hari ini adalah satuan volume dengan satuan debit. Volume adalah isi, kemudian debit adalah zat cair yang keluar per satuan waktu. Zat cair itu yang keluar itu disebutnya volume. Sudah bisa dipahami? Baik, terima kasih. Baiklah anak-anakku semua yang Ustadz banggakan, terima kasih sudah belajar bersama Ustadz Nasruddin pada kesempatan kali ini yang telah membahas satuan volume dan debit. Mudah-mudahan apa yang sudah Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kalian, dapat kalian serap dan kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan Ustadz dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.